Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita kuliah keuangan ya. Sebelum kita mulai sore ini, kita awal dengan bacaan doa Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami bersama, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas termasuk sampai ujian akhir nanti dengan baik. Al-Hadiniyah wala kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tugas ya. Ada tugas minggu lalu. Siapa yang mau membahas, menyampaikan? Perwakilan. Silakan. Baik Jema, belum pernah. Silakan Baik Jema dibahas apa yang perlu disampaikan. Kita komentari bersama-sama. Ya Pak, sebentar Pak. Saya bukakan. Sudah muncul ya? Ya, dari tugas yang saat ini kan kita mencari V0 ketika call option dan juga ketika put option. Pertama kan kemarin ini masih ada sambungannya dengan tugas pertama ketika kita mencari stop price. Sekarang kita mencari option price-nya ketika call option, di mana K-nya itu 500 dan I-nya 20% dengan peluang 2/3 dan Peluang satu naik. MP-nya 1/3. Peluang naik ya. Ya, peluang naiknya 2/3 dan peluang turunnya 1/3. Kemarin untuk di sini, nah ini yang paling tertinggi, nilai saham yang tertinggi ketika kita memiliki modal awalnya 100
Nah, saham tertingginya itu 891,61. Nah, nilai terendahnya 55,6 sekian. Kemudian ketika nilai tertingginya 891, di sini kita mau melihat call option-nya dulu. Jadi 891 di sini 891 dikurangi K-nya 500. Kemudian untuk periode sebelumnya kan kita mau mencari V0-nya, saham awalnya. Jadi mundur. Jadi dengan rumus 1 ditambah ini 1 ditambah bunganya pangkat negatif 1 dikali peluang naik, kemudian dikali ini. Nah, kemudian dikali apa itu namanya, selisihnya ini tadi. Selisihnya 891 dikurangi K ditambah peluang turun dikali AC8. Kemudian itu dilakukan terus dan ditarik-tarik sehingga ketemu V0-nya ketika call option itu 2,55 sekian. Begitu juga ketika apa itu namanya ini, ketika put option kan put option dimulai dari modal saham yang terendah ya, kemudian saham yang terendah yaitu 55,68. Itu juga dilakukan hal yang sama, cuman bedanya adalah kalau yang call option tadi itu kan saham tertinggi dikurangi K. Kalau put option itu K dikurangi saham terendahnya. Jadi 500 dikurangi 55 ini. Sehingga ketika V0-nya pada kalau put option itu 15,85. Begitu, Pak. Jadi ketemu call price-nya atau berapa call price yang ditemukan? Call price-nya 2,5 sekian ya. Untuk ya. put-nya 15,8 sekian. Itu sini. Itu yang vertikal maksudnya apa? Vertikal Vertikal ini, Pak. yang 12, 11 ke bawah itu apa? Mana, Pak? Kolom, Ini. ya kolom K. Oh ini. Hmm. Ya, ini maksudnya itu kan 391 ini kan ini satu periode, Pak. Nah, satu periodenya itu saya pakai per bulan. Jadi Sama dengan 391. bawah. Itu Iya. bulannya yang vertikal apa horizontal? Hmm, yang Kok dua-duanya?
Mana? Vertikal apa horizontal? Yang ke stop ya Pak? Bilang ya? Ya, Nah, yang vertikal Pak. horizontalnya apaan? Yang horizontal itu ini Astagfirullahaladzim. Apa itu? Yang horizontal tuh bentar Pak saya. Horizontal waktunya Pak. Hah? Iya, waktunya bulanan kan? Yang vertikal Oh, bulan katanya tadi. Sama kok enggak dengan Pak. horizontal gimana sih? Yang horizontal ini itu T-nya. Kalau Ya, T itu kan yang waktu. ya, kalau yang vertikal ini N-nya. Apa itu N? N N itu Pak. Oh ya, N itu periode ya. Ya, N itu periodenya. Periode dengan waktu sama apa beda? Sama Pak. Nah, terus ada yang lain komentar silakan. Ini diskusi bukan ceramah sendiri. Kalau menurut saya Pak, yang Gimana, Hendra? yang vertikalnya itu yang X dengan rumus tersebut yang Vertikalnya vertikalnya itu vertikalnya itu yang gimana sih? Vertikalnya itu uh, yang X itu apa? ya, variabelnya Pak. Ininya loh Pak, kayak S1 2-nya itu kan S11, S13, S14 itu kan dipengaruhi oleh X-nya. Gimana sih? Saya jelaskan ya, Pak. Kalau yang horizontalnya itu benar Mbak Savita itu periodenya itu yang horizontal. Horizontal, yang vertikal Ya, yang vertikal itu yang menandakan ininya peluangnya. Hari apanya ya? Menandakan variabelnya, Pak. coba ditampilkan Mas Hendra punya sampean gimana?
Sama gitu? Gimana Sandra? Yang lain bagaimana? Apakah sama? Sama semua begitu ya pengertiannya. Semua waktu. Bawah, ke kanan, ke atas waktu sama. Ayo, mana? Kalau hasil perhitungannya semua sama? Sama, Pak. Berbeda, Pak. Berbeda. Coba ditampilkan. Sebenarnya cara perhitungannya sama, tetapi mungkin Pak, di harga sahamnya itu yang berbeda, Pak. Sebentar. Nah, kok bisa? Perhitungannya sama, harganya beda. Berarti ada yang salah. Nah, mungkin dua-duanya benar. Oke. Coba ditampilkan, Mas. Sudah nggak, Pak, ini? Oke. Pak C, bandingkan apa yang berbeda. Sepertinya di siapa tadi, Mbak Sabita tadi, Mbak Ijma Sabita. Ijma Sabita. Ya, itu tadi ini Pak, faktor banyaknya turun itu tidak sampai 0,5 sepertinya Pak. Tidak sampai 5%, jadinya yang menghasilkan nilai ini ke bawah itu berbeda. Yang menjadikan berbeda. Tapi untuk nilai yang paling atas ini, untuk harga saham itu sama. Dan kalau saya lihat itu perhitungannya itu juga sama dengan saya, tapi nilainya jadinya ini berbeda karena memang dikarenakan harga sahamnya itu dari perhitungan awal itu beda, tetapi perhitungannya untuk call option sama put option value-nya itu sama. Nilai harga sahamnya sama. Nilai harga sahamnya berbeda. Nah, kalau berbeda, yang mana yang benar? Saya Pak sepertinya. Masalahnya Mbak Ijma di mana, yo? Turunnya itu Mbak Ijma itu sepertinya tidak sampai 0,5% Pak kalau faktor turunnya.
Jadi naiknya benar 20%, tapi kalau harga sahamnya turun itu nggak sampai 5%. Coba minta Oke. tolong Mbak Sabita, punya Mbak Sabita aja yang ditampilkan. Dua-duanya Gitu. bisa ditampilkan kok. Oh, Silakan dua-duanya disandingkan untuk dibandingkan. Coba. Iya, Pak. Sudah muncul. Ya, ya. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Muncul kok. Ini yang segitiga ini kan. Ini saya Pak yang segitu. Oh, belum berarti. Mbak Cema belum ditampilkan kali. Bentar. Sudah, Pak. Memang nggak Belum. muncul ya. Atau memang karena, tapi tidak ke setting multi participant kok kan share simultan. Coba Mas Diti yang ditutup share-nya. Enggak. Nah, ini muncul ini. Oh, itu Pak. Sebenarnya salahnya yang di D3 itu. D kolom D maksudnya. Oke, kolom D baris Kolom ketiga B. itu kan 0. 0,05 ini. Ah, Ya. Harusnya kan 0,95 ya. Dikurangi 5% soalnya dari 100. gimana Oh, Mas? iya. Iya, ini, Pak. 1,05. Itu kenapa? Kenapa itu jadi 1,2? Kenapa Mbak? Ini Mas proses sama juga ya? Itu kan faktor naiknya Pak. Faktor naik kenapa? 1 ditambah 20%. 1,2-nya. Oh, itu faktor naik. Oke. Itu kan U-nya 20%. Lah ya kan saya bingung itu 20%, bener 0,2. Kok bisa 1,2 dari mana? Nah, itu kan bingung orang baca. Ya kalau itu nilai yang lain ya dikasih keterangan yang lain. Itu U apa I sih? Soal dulu. U apa I? Pak. U kan? Iya. Kenapa sekarang 1,2 itu apa Mbak Ijma? Itu, Pak. Satu. Hah? Oh, enggak pakai, Pak.
Gimana? 1,2 itu apa sebenarnya? Kalau itu kan faktor naik. Iya toh? Iya. Nah, sekarang 1,2 itu apanya? Saya pengen tahu. Mas Hendra, Mas Roset juga sama seperti ini? Berbeda, Pak. Beda ya? Bentar. Enggak sama pakai 1,2. Pakai 1,2 apa enggak? Mana? Saya ada yang pakai 100 ditambah 0, bentar Pak, sebentar. Saya ada yang pakai 1,2, ada yang tidak, tetapi Ya. hasilnya sama. 1,2 itu apa berarti Mas Hendra? Mas Roset? Naiknya, Pak. Jadi untuk naiknya kan faktor naik, Pak. Jadi naik ya. Itu kan naiknya dari ibaratnya kan dari apa namanya harga saham di waktu ke 0 kan 100. Lah untuk di periode selanjutnya naik itu kan naiknya menjadi 20%. Ya, betul. Jadi kita ambil 20% itu kan dari 100, naik 20% itu naiknya ditambah harganya sebelumnya. Jadi kan 120 seperti itu. Oh, itu maksudnya 1 plus 20%. Nggih. Oh, itu. Jadi nanti 100 menjadi 120 itu berarti langsung dikalikan dengan 1,2. Ya. Oh, jadi bukan 100 ditambah kenaikannya, 100 ditambah 20% dari 100, jadi sama aja gitu maksudnya langsung. Oke. Jadi 1,2 itu adalah faktor setelah itu digunakan untuk perhitungan. Ya. Tapi faktor naiknya 20%. Ya. Itu hanya untuk perhitungan aja ya toh. Ya kenapa kok ditulis di situ, nggak di rumusnya saja gitu. Biar orang melihat itu U dari 20% kok menjadi 1,2, itu kan bingung. Iya toh. Jadi informasinya yang menyesatkan. Kalaupun dipakai 1,2 itu kan rumus dari 1 plus 20%. Itu rumus di Excel-nya aja ditulis, nggak perlu ditulis di situ. Kalau nilai harga saham sama ya, Mas Rosid? Sama atau beda? Berbeda, Pak. Berbeda. Kan punya Mbak Sabda tadi ceritanya kan dicari faktor naiknya, dicari naiknya semua sampai periode ke-12. Nah, setelah itu dari periode atas itu baru diturunkan dengan faktor dengan diskonnya kan Pak. Lah, tapi yang dipakai Mbak Sabita tadi diskonnya dikalinya itu bukan 0,95 tetapi 0,952 sekian gitu jadinya. Nah, itu yang menghasilkan. Artinya pembulatan. Memang kan ini Pak, dikurangi 5% kan kalau turun, jadinya kan 100 tadi dikali 0,95.
Itu yang benar kan seperti itu. Tetapi di punya Mbak Sabita tadi faktor turunnya turunnya tadi tidak 0,95 bulat, tetapi malah ada desimalnya. 0,952. Iya. Itu dari mana Mbak Sabita? Dari mana? Itu dari saya bukan. Sebab ini harus fix. Nanti minggu pertama mengenai harga saham belum seragam. Minggu kedua ya apalagi berbeda ya Mas Rosid ya. Kalau minggu pertama tugas harga saham berbeda, otomatis harga opsinya beda. Apakah itu Mas Rosid 0,952 itu? Nggih, Pak. Gimana Mbak? Ini 1/1,05. Nah, itu ketemu 0,95 itu ya. Nah, kalau Mas Iya. Rosid ketemunya 0,95 aja ya. Dari mana itu Mas Rosid? 5%, Pak. 5%. 100 dikurangi 5%-nya 100 kan 5. Nggih. Jadi kalau Mbak Sabita menggunakan 1/1 plus U. 1 plus D. Ya Mbak ya? Iya, Pak. Karena rumusnya kan nggak di sini. 1/1 plus D. Kalau Mas Rosid enggak kan? Mas Rosid menggunakan 1 dikurangi 5%. Iya, ya. Pak. Nah, berarti beda konsep ya. Ya. Iya. Nah, beda konsep ini silakan dikomentari teman-temannya mana yang sebenarnya. Mana yang benar. Jadi bukan pembulatan loh ya, di sini nggak ada pembulatan. Karena pakai Excel kelihatannya pembulatan tapi ngitungnya pasti tanpa pembulatan. Nah, sekarang siapa yang sesuai dengan Mbak Sabita atau dengan Mas Rosid? Silakan dikomentari mana yang lebih sesuai menurut yang lain. Nggak ada, berarti semua nggak ada yang berpihak. Beda lagi ya dari dua ini. Ayo, punyanya Mbak Unjila tampilkan. Gimana Mbak Unjila tampilkan sampean lebih pro ke atau lebih sama dengan siapa? Jangan-jangan nggak ngerjakan. Yang enak Mbak Unjila ngerjakan apa enggak? Iya, Pak. Enggak? Ya, kurang bisa dari sini, Pak. Mengerjakan, Pak. Iya, ditampilkan. Belum screen-nya, Pak.
Sudah, Bapak. Mana itu folder? Yang saya tampilkan itu Masih apa? belum, Bapak. Ini astaga. Ada. Mana Mbak, kok belum tampil? Bisa nggak nampilkan share? Stop share Tidak dulu bisa, Mbak. Tidak bisa, Pak. Saman stop share dulu. Yang Saman tampilkan itu apa itu? File folder itu. Ya. Sebelum share dibuka dulu filenya. Filenya udah terbuka, baru share screen. Maaf, Pak. Ini laptop pulang macet nih, Pak. Iya, itu nge-lag gitu ya. Iya. Laptopnya nge-lag. Aduh. Ya udah ditutup Mbak, yang lain ganti. Mbak Jihan. Mbak Jihan ditampilkan kerjaannya Mbak Sujilar di stop share screen-nya. Nggak bisa ya? Maaf, Pak. Masih macet, Pak. Sudah tampil belum, Pak? Belum Mbak Jihan, masih loading ya. Masih loading. Sinyal ya? Ya Mbak Jihan, sinyal. Waduh, Mbak Jihan nggak bisa juga. Ayo Mas Hendra, jawab wes. Iya, Pak. Ya, sama dengan Mas Roset, Pak. Oh sama. Kalau Mbak Nabila?
Yaitu menggunakan 1 minus D. Mbak Nabila sama dengan yang mana? Saya sama dengan Mbak Sapita, Pak. Berarti dua-dua dong. Mana yang menang nggak ada. Kalau Mbak Unjila sama dengan yang mana? Mbak Jihan sama dengan yang mana? Saya sama kayak Sabita, Pak. Sabita 32. Kalau Mbak Unjila Saya sama itu, Pak. Pak, yang 0,95. waduh, berarti 33 dong. Ini ber-7 atau ber-6 sih? Siapa yang satu? Zulfi, Pak. Zulfi. Oh, Zulfi. Zulfi nggak masuk ya? Masuk, Tidak Pak. ada. Mana? Saya sama dengan Mbak Sapita. Nggak kelihatan. Tampan mukanya nggak kelihatan, Mbak. Sama dengan Mbak Sapita. Ya wes 43. Sing bener yang mana? Sing bener adalah yang terbanyak. Jadi itu karena di situ adalah U itu faktor naik, artinya kalau 20% naiknya ya 20%. Jadi menjadi berapa itu kan pokoknya ditambah kenaikannya. Ya kan? Pokoknya ditambah kenaikannya. Nah, ditambah kenaikannya misalkan 100 itu menjadi 120 kalau naik. Kalau turun itu turunnya 5% jadi 95. Ya. Sama dengan gitu kan Mas Roset ya? Nggih, Pak. Nah, punya sampean kan enggak 95 ya? Punya saya 95, Pak. 95 pas? Pas. Turunnya 95 kan kalau turun 5%. Kalau Mbak Sapita turunnya menjadi berapa? 95. .95 sekian, Pak. Kok 0, sih? Dari angka 100 ke menjadi 0, dari 100 menjadi berapa turunnya? Loh kok 0, jauh banget. Kan saya 1/U, Pak. Duh, coba sih ditampilkan lagi. Kok jadi 0, dari angka 100 menjadi 0, Ini 95,23. 9,95223. 95,23. Jadi Iya. bukan 95 pas ya. Nah, Ya, seharusnya yang mana sekarang? 100 itu kalau naik 20%, maka menjadi 120. Kalau turun 5%, maka menjadi berapa? Seharusnya berapa? 95. 95. Jadi turunnya itu harusnya 95 karena di situ turunnya 5%. Jadi yang benar punyanya Mas Rosid. Ya. Iya, Pak. Ya, bukan 95, sekian. Berarti harus 95 bulat. Kenapa? Kan turunnya cuma 5%. Yang atas turunnya 20%. Oh, naiknya 20%. Ya, berarti harga sahamnya yang benar punyanya Mas Rosid dengan Mas Hendra. Dengan siapa satu lagi? Kemudian dengan Mbak Unjila. Berarti harga sahamnya yang benar kita pakai Mas Rosid, harga opsinya ya tetap berarti sementara ya punyanya Mas Rosid yang benar karena
Mbak Sapita kan harga sahamnya salah, jadi harga opsinya juga pasti salah. Itu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang berarti udah bisa diterima ya kekeliruannya Mbak Ijma ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan materi? Ada yang belum bisa menerima, Mbak Nabila? Bisa terima? Ya. Bisa diterima, Pak. Itu kita lanjutkan materi baru. Pak, mau tanya sebentar aja, Pak. Oke, silakan Mas kalau tanyakan. Kan hasilnya berarti kan nilai opsinya itu nilai yang put opsinya itu lebih besar daripada yang call opsi. Itu apakah ada ini, Pak, artinya, Pak? Arti dari itu tuh apakah Ya. Dari tabel apakah ada perhitungan maksudnya? ya. Harga untuk dua jenis yang berbeda itu kan produknya berbeda ya Mas ya. Kalau call harganya segitu, harga putnya juga segitu. Ternyata lebih mahal putnya kan? Lebih mahal putnya itu dikarenakan adalah harga sahamnya itu lebih banyak turunnya. Ya enggak? Artinya lebih banyak, lebih rendah dari harga K. K-nya berapa tadi? 500 toh. Ya, harga K-nya itu 500. Jadi harga saham itu berubahnya lebih banyak di bawah K. Karena lebih banyak di bawah K, maka yang paling menguntungkan adalah punya put. Put itu mau jual, ya, lebih banyak menjual. Lebih banyak menjual dengan harga 500 daripada di pasar kan lebih rendah, kebanyakan lebih rendah dari 500. Sehingga harga putnya lebih mahal. Bisa dipahami ya? Atau bingung Mas Hendra? Iya, Pak. Jadi soalnya saya bingungnya tuh pemikiran saya seharusnya lebih besar yang nilai call-nya. Ternyata iya lebih besar yang call-nya. Soalnya harga di pasarnya lebih tinggi daripada harga yang yang K-nya itu yang 500 itu. Jadi semua tergantung dari nilai K. Nilai K itu kalau dibuat garis itu dia harga sahamnya lebih banyak di mana? Lebih banyak di atas atau di bawah? Kalau lebih banyak di bawah, maka put yang lebih mahal. Karena orang akan lebih baik menjual dengan harga 500 daripada harga pasar yang di bawah. Semua itu kan lebih banyak di bawah. Sebaliknya kalau K-nya kita rendahkan 200, jadi harga pasar itu lebih banyak di atas. Maka yang menang atau lebih menguntungkan adalah yang call. Jadi harga call tentunya lebih tinggi. Begitu ya. Bisa terima? Ada yang tanyakan lagi? Oke, sementara cukup ya kalau nggak ditanyakan. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Binomial computation. Metode pertama untuk menghitung harga saham maupun opsi secara binomial. Nah, selama ini yang kita hitung Anda dengan Excel itu memang secara binomial. Namun, binomial yang masih step by step. Artinya, kalau hanya beberapa grid atau N-nya terbatas, mampu kita lakukan pakai Excel. Tetapi kalau sampai besar, 100 katakanlah, bahkan ribuan, nggak mungkin kita pakai Excel. Ya toh? Sampai ribuan N-nya, nggak mungkin kita pakai Excel. Oleh karena itu kita gunakan komputasi dengan metode binomial yang pertama. Pemodelan matematika itu diharapkan dapat membantu kita untuk memahami keadaan sekarang dan prediksinya pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, agar model binomial ini dapat
berhasil dengan lebih baik, maka harus sesuai dengan keadaan dunia nyata. Pilihlah P tadi probabilitas naik, U faktor naik, dan D faktor turun. Sedemikian sehingga model diskrit model itu mendekati pada keadaan nyata. Dunia nyata itu bersifat kontinu dan normal. Kenapa kontinu? Karena harga saham itu berubah setiap saat. Itu kontinu. Normal. Normal itu adalah harga saham itu berdistribusi normal. Ya, artinya normal itu dia kebanyakan di tengah-tengah. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi lebih banyak mengumpul di nilai tengah. Itu dikatakan normal. Sedangkan binomial itu diskrit, bukan kontinu. Dan distribusinya jelas binomial. Binomial bukan normal. Tapi kita coba mendekati binomial ini dengan mengambil P, U, dan D sedemikian hingga bisa mendekati kontinu normal. Paham ya? Kita mulai dengan diskritisasi, yaitu menjadikan waktu kontinu T menjadi diskrit. Artinya dia itu kontinu waktu itu kontinu bilang real, itu kita diskritisasi. Jadi kita patok-patok. Ya misalkan tadi per bulan, itu kan diskritisasi. Per minggu, per hari, per jam. Nah, itu namanya didiskritisasi. Yaitu menjadi waktu kontinu T menjadi diskrit dengan menggantikan T oleh waktu yang sama lamanya, katakanlah TI, T yang ke I. Artinya waktu itu kita bagi-bagi. Misalkan kita gunakan notasi sebagai berikut. M sebagai banyaknya selang waktu. Kalau mungkin sebelumnya kita pakai N, boleh. Kita pakai M juga bisa. Delta T sebagai selisih waktu atau interval waktu. Berarti T besar, jatuh temponya, dibagi dengan banyaknya selang waktu. Itulah periode selang waktu. Jadi TI itu berarti I kali delta T, di mana itu mulai dari 0 sampai M. Sedangkan SI, harga saham ke I, itu harga saham bergantung pada waktu T ke I. Selanjutnya bidang S dan T, bidang S dan itu bidang harga saham dan waktu. Nah ini titik yang kita bicarakan tadi itu di sini. Vertikal dan horizontal itu berbeda. Jangan sama. Karena ada maksud vertikal itu apa, horizontal itu apa. Tadi Mas Rosid dan Mbak Sabita sama. Ya kan, sama-sama bulan, T, periode. Itu salah. Sebenarnya yang T itu yang bawah, yang ke atas itu harga saham. Jadi jangan ditulis 0, 1 sampai 12. Paham mau saya ya? Kalau waktu yang bawah diwakili oleh garis lurus paralel dengan jarak delta T. Dan kita ganti nama-nama nilai-nilai kontinu SI sepanjang paralel T dengan TI dengan nilai-nilai diskrit SJI. Untuk semua I dan J yang sesuai. Kita lihat ini kata-kata, sekarang gambar. Maksud kata-kata tadi bingung kan kalau nggak digambar. Nah ini yang vertikal ke atas ini harga saham. Yang ke bawah ini waktu, periode. Harga saham awal sekarang di sini. Karena periode ke 0. Jadi nanti kalau Anda pakai Excel, usahakan seperti ini artinya mencabang. Jadi nggak lurus. Sampai tadi kan Mbak Sabita kalau nggak salah, atau Mas Rosid, yang lurus itu kurang tepat. Karena dari 100 ke 120 itu harus lebih tinggi posisinya. Jadi jangan lurus. Sehingga kolom vertikalnya itu merupakan harga dengan skala. Jadi antara 100 dengan 120 nggak selevel, nggak segaris. Harus di atasnya. Jadi di sini naik. SU
naik lagi SU kuadrat, dan seterusnya. Kita asumsikan, kita model pasti butuh asumsi perbatasan-perbatasan. Harga S sebagai harga awal selama setiap periode waktu delta T hanya dapat berubah dalam dua kemungkinan, yaitu naik menjadi SU. Nah, ini kan SU. SU itu berarti kalau tadi 20%, maka dia menjadi S ditambah 20%. Ini faktor U-nya, faktor naiknya 20%, maka jadi 120%, itu ya. Atau turun menjadi SD. Di sini U dan D masing-masing merupakan faktor perubahan naik dan turun yang konstan setiap delta T. Nah, konstan. Peluang perubahan naik katakanlah P, sehingga turunnya sisanya 1 min P. Ini asumsi kedua. Asumsi ketiga, ekspektasi harga saham secara acak kontinu dengan suku bunga bebas resiko. Suku bunga bebas resiko atau risk-free interest rate. Nah, bahasa Inggrisnya gitu. Risk-free interest rate disimbolkan dalam R dari harga saham ke I pada waktu T ke I itu menjadi SI plus 1 kalau satu periode pada waktu TI plus 1. Sehingga ini harapan, nilai harapan harga saham waktu I plus 1 adalah harga saham ke I, yaitu sekarang misalkan dikalikan faktor perubahannya berupa fungsi eksponensial kontinu. Dulu waktu kuliah matematika apa? Ekonomi apa keuangan? Pernah saya jelaskan kan kalau kontinu kita pakai E ya. Pakai E kali faktor bunga kali periodenya. Pangkat ya. Dan tidak ada pembayaran dividen selama periode waktu tertentu. Ini asumsi terakhir. Nggak ada pembayaran dividen. Itu artinya di waktu-waktu tertentu itu tidak ada biaya apapun. Tidak ada pembagian. Secara real di bursa saham termasuk opsi itu ada pembagian dividen. Bagian dividen itu istilahnya bagi untung. Sisa bagi hasil usaha. Dalam syariat dikatakan hasil bagi usaha. Jadi bukan bunga. Sisa SHU, sisa hasil usaha seperti itu. Nah, istilahnya dividen di bursa saham. Keuntungannya. Nah, itu kita asumsikan tidak ada untuk mempermudah perhitungannya. Dengan model binomial kita bisa membuat skema atau tree atau bentuk cabang pohon tadi untuk fluktuasi harga saham secara diskrit. Dari gambar tadi kita misalkan harga saham pada saat sekarang atau T dengan 0 adalah S0 atau S00 kali 2 indeks atau sama dengan S. Dan harga pada saat T pertama adalah S01 kalau turun, S11 kalau naik. Sehingga secara umum harga saham pada saat T ke I terdapat I plus 1 kemungkinan. Dulu pernah saya bahas dalam gambaran kalau dalam satu periode ada dua kemungkinan. Kalau N periode berarti ada N plus 1 kemungkinan. Iya kan? Pernah saya bahas dulu. Sehingga pada waktu ke I ada I plus 1 kemungkinan. Secara rumus, nah ini kita pasang rumus. SJI sebagai indeks double, I-nya itu adalah ini periode waktu. Sedangkan J itu yang ke atas, banyaknya kemungkinan. Itu yang ke atas ya. I itu yang menyamping, J itu yang ke atas. Nah, itu disimbolkan secara rumus S0 kali U kali D. Pangkatnya U-nya naik pangkat J, D turun, sisanya I min J.
Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung setiap nilai titik. Tadi pakai Excel itu kan copy, diseret, paste gitu kan ke kanan ke bawah. Kalau sampai 100 pasti kesulitan. Kita untuk meneliti kesulitan, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini, formula binomial ini untuk menghitungnya. Sehingga diperoleh nilai opsi untuk European call option. Nah, sekarang begini. Untuk mencari harga opsi, kan kita hanya butuh harga saham terakhir. Ya, atau tadi harga saham terakhir saja yang selama periode di tengah-tengah itu enggak dibutuhkan. Tetapi saat menghitung harga saham terakhir, pasti kita mulai dari awal sampai terakhir. Tapi yang dipakai harga opsi cuma di yang terakhir. Sehingga untuk menghitung harga opsi hanya dibutuhkan posisi yang terakhir, yang ke M. Posisi periode yang ke M dikurangi K. Dibandingkan dengan 0, nilai maksimumnya berapa? Itu nilai opsinya. Kemudian kalau put, berarti tinggal dibalik selisih K dan min S. Nah, persamaan ini tidak rekursif, artinya perhitungan itu memerlukan waktu yang relatif lama. Relatif lama, kenapa? Seperti tadi mulai dari S00 sampai S yang terakhir. Itu satu persatu, itu namanya tidak rekursif. Sehingga perlu adanya bentuk rekursif yang diperoleh sebagai berikut dengan bantuan seperti ini. Kita harapkan nilai besok itu adalah nilai sekarang dikalikan faktor risk-free interest rate atau faktor kenaikan gitu aja, wis bahasa gampangannya dikalikan faktor, bukan faktor kenaikan ya, faktor perubahan. Faktor perubahan. Boleh perubahan. Sedangkan SJI dikali faktor perubahan yang merupakan nilai harapan dari besok ini kontinu. Ya kan? Kalau diskrit itu kan seperti ini. Nilai penjumlahan dari ekspektasi, jadi kalikan peluangnya dari masing-masing kemungkinan. Iya toh? Ini diskrit. Yang sebelah kiri kontinu. Ya, yang sebelah kanan diskrit karena dikalikan peluangnya, yang sebelah kiri kontinu. Ini harus kita samakan. Sehingga bentuk rekursif untuk bentuk nilai opsinya ya sama. Kita pakai simbol VJI. Ini ekspektasi VJI. Ini pindah ke kanan jadi minus. Ya, minus. Kemudian sama juga ini nilai, ini faktor apa ya? Faktor diskon lah istilahnya kalau minus ya. Kalau maju kan faktor bunga dulu bicaranya. Kalau mundur faktor diskon. Kenapa di V ini pakai faktor diskon? Karena kan kita mundur dari belakang ke depan, mundur terus kan ya, sebaliknya kan dengan nilai opsi. Jadi di sini semua dengan dikalikan dengan faktor diskon. Jadi nilai opsi untuk European call option. Nah, ini kenapa ada kata-kata European? Nah, ini saya kenalkan tipe European itu opsi yang hanya bisa digunakan pada saat jatuh tempo. Itulah European. Tipe Eropa. Yang kita pelajari ini baru tipe Eropa. Jadi pada saat jatuh tempo baru bisa digunakan haknya. Sebelum jatuh tempo tidak bisa. Ya kan? Seperti asuransi. Sebelum jatuh tempo nggak bisa diklaim. Selebihnya jatuh tempo hangus. Ya kan? Nah ini tipe Eropa. Selebihnya ada tipe Asia, ada tipe Amerika. Nah, pasti berbeda. Nah, kalau Amerika setiap saat bisa dipakai. Itu tipe Amerika. Kalau tipe Asia, nah tipe Asia ini gabungan. Tapi yang kita pelajari sementara tipe Eropa. Untuk European put sebaliknya.
Jadi selisih K min S. Jadi di sini ini nilai opsi di akhir periode. Ini nilai opsi di setiap titik secara mundur. Ya, secara mundur itu dengan put. Nah, kalau American, lagi-lagi kalau American, memang American itu bisa dieksekusi setiap saat ya. Nah, ini kemungkinan bisa digunakan setiap waktu. Nah, ini kita masih belum pelajari ini, tapi teorinya aja. Bahwa setiap saat bisa dieksekusi, sehingga di sini maksimumnya bisa double. Metode pertama, ini binomial untuk menentukan nilai U dan D dan P, nanti kan begitu. Nah, metode pertama itu dengan mengasumsikan U kali D sama dengan 1. Ini asumsi yang digunakan metode pertama. Artinya kalau misalkan U-nya itu 20%, maka D-nya adalah 1/20. Ya kan? 1/20. Kalau saya tadi memberikan soal, itu kan 20% dengan 5%. Ya kan? Itu tidak menggunakan metode ini. Hah? 20%. 20% dan 1/20. Oh, 1/20. Oh, 1/20. Berarti sama dengan ini ya. U kali D sama dengan 1, berarti 1/20. Oke, berarti kita gunakan metode pertama yang soal tadi. Sehingga untuk menentukan 3 parameter yang perlu diketahui yaitu U, D, dan P, kita memerlukan 3 persamaan sesuai dengan aturan matematika. 3 parameter dicari, perlu 3 persamaan. Persamaan yang pertama ini, yaitu menyamakan ekspektasi harga saham model diskrit dengan model kontinu. Ini ekspektasi model diskrit yang sebelah kanannya ini, yang sebelah kanan sendiri ini kontinu. Ini kita samakan antara diskrit dengan kontinu. Yang kedua, persamaan yang kedua, menyamakan variansinya model diskrit dengan kontinu. Persamaan yang ketiga, asumsinya yang kita pakai bahwa U dan D sama dengan U kali D sama dengan 1. Kalau ada 3 persamaan, maka secara hukum matematika bisa ditemukan nilai U, D, dan P. Jadi minimal 3 persamaan. Kemudian kita coba menggunakan 3 persamaan itu dengan asumsi-asumsi tadi, menyamakan persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan pertama ini tadi yang diskrit sama dengan kontinu. Ini diskrit ya, disamakan dengan kontinu ini. Hasilnya ini diskrit, kontinu itu kan SI kali E. Nah, SI-nya dibuang semua, jadi ini hasilnya. Kemudian kita perhatikan bahwa untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk P akan diperoleh sebagai berikut. Nah, ini kita teruskan 1 min P ini kita jabarkan sehingga bisalah dicari nilai P. Karena P merupakan peluang yang harus memenuhi teori peluang, yaitu antara 0 sampai 1, maka haruslah memenuhi aturan ini, yaitu faktor kenaikan dikurangi D itu harus kurang dari faktor naik kurangi D secara diskrit. Atau faktor naik kontinu itu kurang dari U faktor diskrit. Dan U min D harus bernilai positif. Atau D-nya pasti kurang atau sama dengan U. Sehingga diperoleh deret D paling kecil, kemudian yang tengah-tengah ini yang kontinu, U-nya yang lebih tinggi. Oke,
dari sini. Kemudian kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu variansi. Menyamakan variansi kontinu dan diskrit. Nah, ini variansi kontinunya ini. Ekspektasi dari SI plus 1 kuadrat. Itu nilai variansi ya. Hasilnya ini, yang kontinu. Kita samakan dengan yang diskrit. Hasilnya ini diskrit. Setelah kita samakan persamaan dua ini, akan ditemukanlah nilai P yang baru. Jadi nilai P yang pertama tadi itu menyamakan antara ekspektasi diskrit dengan kontinu. Ketemulah P ini, ya kan? Kemudian yang kedua diperoleh menyamakan yang variansi diskrit dengan kontinu, diperoleh nilai P ini. Nah, P itu kan satu simbol, kok ada dua nilai, itu kan tidak boleh di matematika. Oleh karena itu P yang pertama ini dengan yang kedua harus sama, kita samakan. Kita temukan di sini. Kita temukan sehingga ketemulah nilai secara matematis persamaan terakhir ini. Nah, persamaan ini kita bisa mencari nilai U dengan aturan persamaan kuadrat. Ya kan? Ini kan bentuknya persamaan kuadrat ini. Mencari akar-akarnya kan pakai persamaan kuadrat, rumus ABC bisa kan? Nah, ketemulah dengan memisalkan beta nilai akar-akar dari U ini, yaitu ketemunya U-nya ini plus dan minus ya. Kalau ketemu dua plus dan minus, tentu kita pakai yang plus. Ketemunya U-nya ini kita ambil yang plus, minusnya kita hilangkan. Karena nggak mungkin faktor naik itu hasilnya minus. Kalau U-nya kita ambil ini, maka D-nya sesuai dengan asumsi seper U. Sehingga P-nya kita gunakan salah satu yang kita temukan tadi. Dimasukkan aja, U-nya dan D kan sudah ada. Sehingga P-nya juga ketemu. Di mana betanya sesuai dengan asumsi pemisalan tadi. Sehingga ditemukanlah nilai U, D, dan P sedemikian ini. Untuk metode pertama. Bagaimana? Bisa dipahami? Metode pertama aja dulu ini. Bingung? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya anggap sementara paham ya. Apa sih gunanya parameter U, D, dan P ini? Nah, ini sekarang. Kalau tugas sebelumnya itu nilai U, nilai D, nilai P, itu kan saya berikan. Saya misalkan tanpa data yang konkret. Jadi nggak sah, kurang valid, kurang sahih, ya kan? Nah, sekarang kita gunakan parameter ini, U itu ini, E pangkat sigma kali akar delta T. Apa sih sigma itu? Sigma itu standar deviasi. Kalau sigma kuadrat, variansi. Kalau sigma tok kan standar deviasi. U-nya ada, D-nya berarti 1/D. P-nya juga ada, berarti di sini E pangkat R. Ya kan? R itu apa? R di sini bukan bunga, tapi R di sini adalah rata-rata. Jadi kita punya data UDP hanya variansi dan rata-rata dari harga saham, bukan bunga. Jadi bunga yang Saman pelajari sebelumnya itu hanya jembatan.
Benar kata Mbak Nabila bahwa saya mengatakan harga saham kan nggak dipengaruhi harga bunga. Ya bukan, karena untuk pembelajaran di awal memang sementara itu, tapi nanti akan dikikis bunga itu. Di sinilah kita bisa mengetahui ternyata di sini nggak ada sama sekali bunga. Di sini UDP-nya hanya variansi dan rata-rata harga saham dari historical saham. Bisa diterima, pahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa diterima dan dipahami. Jadi nanti Saman bisa punya gambaran. Variansi dan rata-rata itu kan tentunya dari data yang sudah ada. Saman kan sudah punya data ya harga saham. Tapi datanya periode pertama, periode kedua, ketiga, sampai periode ke-12, kan itu bukan data yang sebenarnya. Itu data kemungkinan-kemungkinan. Iya kan? Nah, sekarang tugas selanjutnya, sebenarnya ini bukan tugas selanjutnya, tapi tugas UTS. Jadi kan minggu depan kan UTS. Ini tugas untuk UTS. Harga saham yang sudah Anda buat tadi, dengan memisalkan tadi, Anda cari harga per periodenya. Periode pertama 100, itu harga awal. 100 menjadi 2. 2 ini ambil 1. Ambil 1 bagaimana caranya? Ekspektasi. Iya kan? Ekspektasinya berapa? Ambil 1 nilai dari 2 kemungkinan. Kalau periode ketiga kan ada 3 nilai, ambil 1 dari 3 yang mungkin. Artinya setiap periode ambil 1 nilai. Paham saya ya? Ambil 1 nilai setiap periode sampai periode terakhir. Jadi punya bulan Januari misalkan, bulan pertama, kedua, ketiga, sampai bulan ke-12 hanya 1 nilai harga saham. Dimulai dari angka 100 sampai angka terakhir. Tugas kedua, nomor 2 berarti, Anda cari variansi dan rata-ratanya. Bisa kan? Nomor 3, Anda cari nilai opsi, baik call maupun put, dengan menggunakan metode binomial ini, yaitu UDP yang barusan kita bahas. Anda masukkan sigma dan R yang Anda cari tadi, yang Anda peroleh. Bisa dipahami? Tentang teknik perhitungan, saya tidak mewajibkan pakai apa saja. Yang penting hasilnya. Jadi begini maksud saya, kalaupun medianya dihitung, kan Excel itu kan alat ya. Excel itu alat. Boleh pakai MATLAB atau apalah, kalkulator terserah. Yang penting hasilnya ditulis, disalin di tempat lain. Jadi pergerakan harga saham itu kelihatan. Maksud saya paham ya? Jadi seperti gambar yang saya jelaskan tadi, harusnya seperti ini bentuknya. Kalau Excel kan kotak-kotak. Kotak-kotak yang kolom-kolom. Nah ini harus kan kelihatan harga sahamnya berubah-berubah, ini kelihatan. Paham ya? Oke, saya kira masing-masing punya kreativitas sendiri untuk bisa menjawab, mengerjakan, sekaligus menampilkan atau menyajikan ke dalam lembar jawabannya masing-masing. Nggak mungkin sama persis. Ya toh? Kalau sama persis berarti saya curiga. Jangan-jangan. Karena ini UTS, akan saya klarifikasi nanti kalau ada kesamaan. Nggak mungkin gambar sama. Kalau hitungan sama boleh. Gambar penyajian sama, nggak mungkin. Kalaupun nanti itu ada lampiran, boleh Excel-nya dilampirkan, MATLAB-nya dilampirkan, boleh. Jadi tugas ini buat seperti portofolio, diketik
Atau ditulis tangan, diupload terserah. Tapi ya enak ngetik ya, karena di situ mindah dari komputer. Kalau nulis tangan kan susah. Sehingga itu tugasnya ditulis, diketik, diupload, sehingga itu saya bisa melihat hasil kerjaan. Sebagai ditulis ya tugas UTS, begitu ya, biar saya tahu. Jadi bukan tugas biasa. Jadi ini yang dikumpulkan. Tugas biasanya kan tidak dikumpulkan. Ini yang dikumpulkan karena saya pakai sebagai nilai UTS. Minggu depan diupload maksimal jam 4. Maksimal jam 4 sudah saya tutup. Ya kan? Maksimal jam 4 saya tutup. Jadi 1 minggu dari sekarang. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada, Pak. Silakan. Jadi pekan depan itu enggak ada ujian tulis nggak, Pak? Ya itu tadi UTS Dikum. Itu ujiannya Libur, UTS Pak. itu. Lah iya, UTS-nya kan take home. Artinya ujian tugas itu sebagai ujiannya. Ada lagi? Pak, ini mengenai apa namanya? Bukan mengenai UTS ya, Pak. Tapi untuk jam pengganti Oh iya. matematika ekonomi dan Ketika- ekonometri kemarin. Ekonometri dan kenapa? Ekonometri dengan matematika ekonomi. Ya. Bagaimana didiskusikan? Saya belum bisa menjawab karena saya belum ada waktu kayaknya ya. Belum bisa ngasih waktu alternatif. Saya kira di grup aja ya. Atau langsung sekarang. Karena kalau minggu depan saya nggak bisa sampai hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Itu tidak bisa karena itu UTS kan minggu depan itu semua. Artinya sesuai dengan jalur UTS ya UTS, tidak boleh diisi untuk kuliah reguler. Kalau mau diganti otomatis setelah minggu depan. Nah, kalau misalkan yang menggantinya itu hari sebelum UTS berarti ya Jumat atau Sabtu. Ya kan? Kan Rabu, Kamis tetap kuliah toh. Rabu, Kamis tetap kuliah. Kalau mau diganti Jumat, Sabtu. Jadi jangan menggunakan minggu depan. Minggu depan full untuk fokus ke UTS. Ada lagi sampaikan? Kalau menurut saya bagaimana kalau begini, Pak? Kan besok matematika ekonomi. Kalau misalkan waktunya untuk membahas materi sebelum UTS ini belum selesai, bagaimana kalau ditambahi lagi kelas hari Jumat atau Sabtu, Pak? Kalau misalkan tidak cukup waktunya. Nah ya kalau diganti itu berarti hari Jumat, Sabtu. Penggantinya di situ alternatifnya. Sehingga kalau misalkan tidak bisa Jumat atau Sabtu, berarti UTS-nya molor begitu ya. UTS-nya mundur. Ya. Atau gimana? Kalau UTS ekonometri sama ekonomi mundur. Kalau memang nggak bisa hari Jumat atau Sabtu. Silakan komentar. Gimana? Kita usahakan dulu, Pak, nanti dibicarakan. Ibaratnya kalau kita memang hari Sabtu itu bisa atau Jumat itu mungkin langsung kita ajukan ke Bapak gitu aja. Ya, melalui grup ya. Oke. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, yang disampaikan, mungkin jelas ini UTS untuk matematika keuangan minggu depan harus dikumpulkan, dikerjakan secara mandiri. Mandiri ya, bukan kelompok ya. Karena masing-masing. Kita akhiri dengan hamdalah, semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas tugas UTS-nya bisa diputar ulang video rekamannya nanti akan saya upload
masuk penjelasannya dan rumus-rumusnya. Kalau masih kurang paham, saya kira banyak ya referensi textbook. Kalau Anda bisa mencari metode binomial, banyak sekali kalau memang kurang paham secara teknis. Kita alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillahalamin. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.